Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berakhir pekan bersama keluarga, bersama sahabat, sambil terus menjaga protokol kesehatan karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Hari ini hari Sabtu tanggal 11 September 2021. Saya Romagus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan Injil Tuhan dari Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya. Dan orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku, serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan. Dalam perikop yang kita dengar hari ini dari Injil Lukas, perikop yang cukup singkat tetapi ada dua perumpamaan yang Yesus sampaikan, tentu juga dengan dua pesan di balik dua perumpamaan ini. Yang pertama, saudari-saudara, sebuah pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tentu ini tidak sulit untuk kita mengerti, kita pahami. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Kita dengan mudah menangkap arah dari perumpamaan ini, saudari-saudara, bahwa kita tahu orang itu baik, atau kita menilai seseorang itu baik karena orang biasanya berbuat baik. Orang selalu berbuat baik. Atau karena dia berkali-kali berbuat baik. Kita merasakan. Kita menjadi saksi. Ia telah menghasilkan buah-buah kebaikan bagi orang lain. Bagi siapapun. Kebaikannya telah teruji. Baik dalam suka maupun dalam duka. Lalu pertanyaannya, saudari-saudara, bagaimana agar kita menjadi orang yang baik atau menjadi pohon yang baik? Yesus mengajarkan bahwa perjalanan menjadi orang baik itu, saudari-saudara, itu dimulai dari memiliki hati yang baik. Hati yang baik. Karena dari hati mengalirlah kebaikan melalui tutur kata dan perbuatan.
Hati adalah pusat jati diri manusia, pusat jati diri seseorang, pusat kehendak dan juga pusat keseimbangan antara pikiran dan perbuatan. Hati menjaga keseimbangan. Perjalanan mengolah hati ini, saudara-saudari, tentu tidak selalu mudah, tidak selalu gampang, karena kita membutuhkan rahmat Tuhan dan dengan tekun mendengarkan sabdanya. Kita butuh itu. Mengolah hati mirip dengan menanam pohon hingga berbuah. Bagaimana itu terjadi? Kita perlu mengolah tanah. Kita perlu kemudian mempersiapkan benih. Tentu benih yang baik. Lalu kita tanam. Lalu kemudian menunggu dengan sabar. Kita merawat, mengairi, memberi pupuk, dan menjaganya dari hama-hama tanaman. Dengan demikian maka pohon yang kita tanam itu akan menjadi baik. Demikianlah saudari-saudara, menjadi orang baik itu bukan sesuatu yang terjadi begitu saja, tapi karena dibiasakan berbuat baik, karena sering berbuat baik, karena selalu berbuat baik, maka hasilnya juga adalah buah-buah yang baik melalui kata-kata dan tindakan nyata. Sekali pohon berbuah baik, maka ia akan terus berbuah kebaikan. Ia memiliki akar yang kokoh karena dibangun, dirawat di atas kebenaran sabda Tuhan. Pesan yang kedua, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, siapa saja yang mendengarkan firman Allah sama seperti seorang yang membangun rumah di atas batu yang kokoh. Sebetulnya ada kaitan dengan pohon yang baik berbuah yang baik, karena pohon itu dalam arti manusia, dia menjadi pohon yang baik dan berbuah baik karena akarnya kuat. Dasarnya kokoh. Akarnya itu berdiri di atas kebenaran sabda Tuhan. Sabda Tuhan adalah sabda kehidupan. Kita tahu itu, saudari-saudara. Karena itulah setiap kali aklamasi sesudah Injil kita mengatakan, sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Kita ingat bagaimana Allah menciptakan dunia, menciptakan manusia dengan bersabda. Maka segala sesuatu menjadi ada dan hidup. Karena itu saudara-saudari, perlu kita membangun hidup kita ini di atas dasar sabda Tuhan. Kita belajar dengan tekun mendengarkannya dan dengan setia melaksanakannya. Mendengar saja tentu tidak cukup, tapi kita perlu melaksanakannya terus-menerus dalam tindakan nyata, sehingga buah-buah kebaikanlah yang keluar dari pohon kehidupan kita. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Saudari-saudara umat beriman terkasih, kalau kita renung-renungkan dua pesan hari ini, itu sungguh sangat nyata dalam hidup dan karya Bunda Teresa, Santa Teresa dari Kalkuta. Ketika banyak orang di dunia ini menjadikan kemiskinan sebagai proyek untuk kepentingannya, justru Bunda Teresa memberikan diri secara total untuk meringankan kemiskinan, untuk menjadi alat dan saluran kasih Tuhan bagi sesama yang terjerat oleh penderitaan, oleh kemiskinan yang nyata. Semua karya Bunda Teresa, saudara-saudari, diabdikan untuk keselamatan sesama dan kemuliaan Tuhan. Selain itu, Bunda Teresa karya-karyanya merupakan ungkapan dan penghayatan
imannya yang nyata, iman yang berdiri di atas sabda Tuhan, imannya yang berdiri di atas ajaran dan kehendak Tuhan. Keyakinan dan kedekatan Bunda Teresa dengan Tuhan membuat Bunda Teresa kuat dan kokoh dalam menjalankan karya-karyanya, sehingga buah-buahnya menjadi baik untuk banyak orang. Terlebih mereka yang miskin, yang menderita, mereka yang cacat, mereka yang berkekurangan, mereka yang kurang beruntung dalam hidup ini. Saudari-saudara, bagaimana dengan kita? Mari kita belajar untuk menjadi pohon yang baik, supaya kita menghasilkan buah-buah yang baik. Syaratnya itu tadi, mari kita membiasakan supaya hati kita ini menjadi hati yang senantiasa penuh dengan kebaikan. Rajin berbuat baik, rajin menolong sesama, sering berpikir yang baik, dan melaksanakan hanya yang baik-baik. Maka hidup kita akan selalu memancarkan kebaikan. Hidup kita akan memuliakan Tuhan. Hidup kita akan berbuah. Untuk itu kita selalu punya kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk berubah dari waktu ke waktu menjadi pohon yang semakin semakin berbuah baik. Berubah untuk berbuah baik. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sungguh menjadi jalan kebenaran dan hidup kami. Ketika hidup kami senantiasa berjalan berdasarkan firman-Mu, sabda-Mu, maka hidup kami senantiasa akan memancarkan kebaikan, sehingga kami akan selalu menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup ini. Tuhan, ajari kami untuk senantiasa memanfaatkan kesempatan, memanfaatkan waktu yang Engkau beri untuk semakin membawa makna, makin menjadi berkat bagi banyak orang. Ingatlah akan hamba-Mu, Agnes Novelda, yang telah Engkau panggil 9 hari yang lalu. Semoga oleh karena besarnya kasih setia-Mu, oleh karena iman, harapan, dan kasih-Nya sepanjang hidup dan doa-doa kami, Agnes boleh menikmati damai abadi di surga dan menjadi pendoa yang setia bagi keluarga yang ditinggalkan. Anugerahkanlah rahmat, ketabahan iman bagi keluarga yang ditinggalkan, dan mampukan mereka untuk melihat rencana agung-Mu di balik peristiwa ini. Soal Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.